Ustadz, bagaimana dengan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia? Bagaimana cara menebus kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain di masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa bertemu lagi untuk minta maaf? Mohon solusinya. Oleh karena ikhwan, hati-hati. Kalau kita berdosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang jika bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni antara dia dengan Allah. Jika dosa antara dia dengan Allah. Yang jadi masalah antara dosa antara dia dengan manusia. Asalnya setiap manusia pelit, dia ingin mengambil, dia ingin mendapatkan kebaikan. Kalau kita bertemu di akhirat, maka dia akan menuntut ya kesalahan kita. Dia ingin mengambil kebaikan-kebaikan kita. Antum lihat tatkala di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Kakaknya dia tinggalkan, istrinya dia tinggalkan, anak tidak dia pedulikan. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan diri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing akan sibuk dengan urusannya, masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak minat, bagaimana dia tidak tamak dengan kebaikan orang lain. Kalau dia tahu ada orang lain yang pernah berbuat dosa sama dia, maka dia akan beruntung pada hari tersebut. Kenapa? Tidak ada dirham wala dinar, tidak ada. Dia ingin mengambil kebaikan kita. Oleh karena hati-hati. Seorang jaga diri, jangan sampai dia menyakiti hati orang lain, jangan sampai dia mencerca orang lain, jangan sampai dia menzalimi orang lain. Karena urusannya di akhirat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kana li akhihi madlamah falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinar wala dirham." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka minta dihalalkan sekarang sebelum tiba hari kiamat, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Bayarannya dengan apa? Bayarannya dengan hasanat. Bayarannya dengan hasanat. Dan setiap kita tatkala di akhirat kelak butuh dengan hasanat. Tapi kalau kondisinya demikian, orang yang kita ingin, yang telah kita zalimi tidak bisa kita ketemukan, maka tidak ada jalanan kecuali kita banyak mendoakan dia agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan kita berharap dengan banyaknya kita mendoakan dia, Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni kita. Padahal hukum asalnya kita akan disidang pada hari kiamat. Oleh karena sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya tawakaf ya pembahasannya panjang lebar tatkala membahas tentang orang yang dibunuh oleh orang lain. Kalau ada seorang membunuh orang lain secara zalim, maka terkumpul pada orang ini 3 tuntutan. Pertama tuntutan Allah, yang kedua tuntutan ahli keluarga sang mayat, dan yang ketiga tuntutan sang mayat. Dia melanggar perintah Allah karena membunuh seorang muslim tanpa hak, maka dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Tapi ini mungkin Allah maafkan. Dia berdoa kepada Allah, maafkan saya, Allah maafkan. Kemudian dia mungkin bisa mendapatkan ampunan dari penghuni, dari keluarga sang mayat. Dia bayar uang yang banyak, bayar diah yang banyak, maka diampuni oleh keluarga sang mayat. Tapi bagaimana dengan yang ketiga, sang mayat yang terbunuh? Bagaimana dia tahu sang mayat akan mengampuni dia? Bukankah sang mayat ini di akhirat kelak akan menuntut dia? Ini yang jadi masalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai ulama khilaf tentang masalah ini. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika dia benar-benar bertobat, kemudian mohonkan ampunan kepada sang mayat, artinya benar-benar bertobat dengan tobat nasuh, maka kebanyakan dalil menunjukkan bahwasanya dia juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perkaranya tidak seringan bagaimana jika dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan, kalau kita berbuat dosa, jadi kita jangan berbuat dosa, tapi kalau kita berbuat dosa, usahakan jangan sampai dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena urusannya di akhirat kelak.